Ketika Kinan kembali, dia sedang memainkan game konsol, dikelilingi oleh banyak makanan ringan dan minuman. Gavin melompat dari posisi duduknya dan berlari ke arah Kinan ketika dia melihatnya masuk. "Kak, aku punya berita luar biasa untuk memberitahumu. Aku jamin kamu akan senang mendengar ini." "Berita luar biasa apa?" Kinan bertanya dengan wajah datar, sama sekali tidak tertarik dengan pernyataan Gavin. Gavin bersorak, "Polisi baru saja menelepon. Warisan sekarang menjadi milikmu. Ada 200 triliun uang tunai dan beberapa ratus juta real estate. Semuanya milikmu, Kak. Kamu miliarder sekarang." Harta asli Surya tidak begitu berharga, tetapi Sarah adalah orang yang berpikiran bisnis. Dia telah mengumpulkan dan meningkatkan kekayaan keluarga Aditama selama bertahun-tahun. Sekarang, itu semua milik Kinan. Dia tidak punya pilihan, itu kompensasi kerugian. Gavin berpikir Kinan akan menunjukkan setidaknya beberapa kegembiraan mengetahui 200 triliun akan segera masuk ke rekeningnya, tapi wajahnya dingin sekali. "Begitukah? Apakah mereka mengatakan kapan akan mentransfer uangnya?" Kinan bertanya tanpa basa-basi, seolah-olah dia bertanya tentang cuaca. "Kak, kenapa kamu tidak tampak sedikit bersemangat tentang ini?" Gavin bertanya, "Apakah kamu tidak senang mendapatkan uangnya kembali?" "Karena ini semua adalah bagian dari rencana, tidak ada yang perlu dibanggakan. Tapi, dengan uang sebanyak itu, setidaknya kamu tidak perlu khawatir lagi dengan masalah uang dalam hidupmu. Sayangnya, jumlah uang ini hanyalah puncak gunung es jika dibandingkan dengan keluarga Dirgantara." Kinan menghela nafas dengan emosi. Gavin menggaruk kepalanya, "Mengapa tiba-tiba ini menjadi perbandingan? Tidak perlu membandingkan diri kita dengan mereka. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka jika tidak ada perbandingan? Jika lawan tidak secara drastis lebih kuat dari mereka seperti Rafael, Kinan masih bisa mencari cara untuk menghadapi mereka. Itulah mengapa dia berani melawan Brahmastha Corps, meskipun dia praktis tidak punya apa-apa. Namun, meskipun dia berharga sekarang, dia tidak bisa menyaingi Antajaya Group. Vano bukan Rafael, dia akan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Lebih jauh lagi, tanah milik perusahaan Dirgantara tampak sangat besar. Bagaimana 1 miliar propertinya bisa bersaing dengan ratusan miliar Antajaya Group? Mereka bisa menghancurkannya dengan satu jari. Oleh karena itu, dia tidak bisa berurusan dengan mereka dengan cara yang sama seperti dia berurusan dengan Rafael." "Kamu masih belum menjawabku. Kapan mereka akan melakukan transfer?" Kinan mengulangi. "Oh, polisi bilang kakak bisa melakukan transfer kapan saja kakak mau, karena uang itu menjadi milikmu secara sah." Kinan berbalik untuk pergi. Gavin memanggilnya, "Kak, kamu mau kemana? Bukankah kamu baru saja kembali?" "Untuk menarik uang. Bawa aku bersamamu." Gavin bergegas mengejarnya. Tidak ada perasaan yang lebih baik daripada menarik uang. Hal pertama yang dilakukan Kinan setelah dia menarik uangnya adalah pergi berbelanja rumah. Dia akhirnya membeli sebuah rumah besar dengan taman besar di Purple Jade Villa, tidak jauh dari rumah keluarga Dirgantara. Kinan memutuskan untuk membebaskan dirinya dari sisi bisnis. Dia akan menyerahkan perusahaan kepada Reza dan Gavin. Kinan akan fokus sepenuhnya pada penulisan perangkat lunak dan mencari cara untuk mendapatkan hak asuh Farel. Pembelian mansion dan renovasi selesai dalam sehari. Gavin bingung. "Kak, kenapa kamu membeli tempat ini? Dan ini dekat sekali dengan rumah keluarga Dirgantara." Purple Jade Villa adalah distrik stocking sutra terbesar di kota T itu di sebelah Taman Nasional dan menutupi banyak lahan. Rumah terbesar di sini milik keluarga Dirgantara. Mereka bilang taman mereka sebesar lapangan sepak bola. Luas totalnya lebih besar dari gabungan beberapa lapangan sepak bola. "Tempat ini paling dekat dengan putraku," Kinan menjelaskan. Pemahaman muncul untuk Gavin.
Apa kakak berencana untuk sering mengunjungi Farel? Ya, karena Kinan tidak bisa membawa Farel kepadanya, dia akan membawa dirinya ke Farel. Kinan bersumpah untuk mengajarinya nilai-nilai kemandirian dan tekad sebelum dia meninggal. Selama Farel tidak kabur dari rumah, dia seharusnya aman. Kinan tidak membuang banyak waktu untuk pindah ke rumah barunya. Dia meninggalkan villa keluarga Aditama ke Reza dan Nara. Hendra dan Gavin secara otomatis pindah bersama Kinan. Kinan awalnya berencana untuk membelikan mereka villa lain, tetapi keduanya menolak dengan alasan preferensi mereka untuk tinggal bersamanya. Kinan tidak menolak karena mereka akan mewarisi rumah setelah dia meninggal. Selain itu, Kinan memberi pamannya dan Gavin harta senilai 200 miliar dan Gavin 20% saham perusahaan. Dengan begitu, mereka tidak perlu khawatir tentang mata pencaharian mereka bahkan setelah dia pergi. Kinan telah menyelesaikan segalanya dengan orang-orang di sekitarnya, satu-satunya yang tersisa adalah putranya. Setelah Kinan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Farel, mungkin dia bisa meninggalkan dunia ini dengan damai. Setelah Kinan pindah ke rumah barunya, dia segera memberitahu keluarga Dirgantara bahwa dia akan berkunjung lusa. Nyonya tua Dirgantara mendengar pesan dari kepala pelayan dan terkejut. Apa? Kinan akan datang besok? Elena ada di sisinya. Sejak pertunangannya dengan Vano, dia menjadi tamu di rumah itu hampir setiap hari. Untuk apa dia bilang dia akan berada di sini? Elena bertanya dengan polos. Kepala pelayan menjawab dengan sopan, dia bilang itu untuk mengunjungi tuan muda. Dia mengabaikannya selama bertahun-tahun, jadi mengapa dia memilih untuk kembali sekarang? Nyonya tua Dirgantata berkata sambil mencibir. Kemungkinan besar dia tidak bisa bertahan hidup sendiri di luar sana, dan sedang mencoba mencari cara untuk mendekati putraku Vano. Di mata Nyonya tua Dirgantara, selain Elena, semua wanita yang mendekati Vano adalah untuk keuntungan mereka sendiri. Kinan bukan orang seperti itu, Elena menjelaskan dengan ramah, hal-hal mungkin tidak mencarinya sekarang. Tetapi ku dengar dia akan segera mendapatkan bagiannya dari tanah keluarga Aditama. Fakta bahwa Rafael dan krunya gagal membunuh Kinan dan kalah dalam kompetisi peretas adalah berita terbuka. Namun, pengetahuan bahwa Kinan adalah pencipta di balik ekspedisi manajer tidak diketahui publik. Bahkan Elena tidak menyadarinya. Perkebunan itu bukan apa-apa, kata Nyonya tua Dirgantara dengan angkuh. Wanita serakah itu harus mencari lebih banyak lagi. Haruskah kita memberitahu Vano tentang ini? Elena akhirnya sampai pada pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Nyonya tua Dirgantara langsung menolak gagasan itu. Tentu saja tidak. Kita tidak boleh membiarkan mereka berdua bertemu. Kita harus menjauhkan Farel dari wanita itu juga. Aku akan menemuinya secara pribadi besok, untuk memberitahunya bahwa dia tidak diterima di sini. Elena tersenyum dan mengangguk. Untuk memainkan peran sebagai menantu perempuan, dia hanya bisa tersenyum dan mengangguk tidak peduli apa yang dilakukan atau dikatakan calon mama mertuanya. Tetapi tentang masalah ini, tentu saja, dia setuju sepenuhnya dengan Nyonya tua Dirgantara. Dia juga ingin bertemu dengan si wanita murahan, Kinan, besok. Elena merasa ada sesuatu yang berubah di dalam Kinan. Dia tidak bisa menunjukkannya dengan tepat, tetapi baru-baru ini, dia merasa terancam oleh Kinan. Oleh karena itu, dia harus membasmi bara api sebelum terbakar. Keesokan paginya, Nyonya tua Dirgantara dan Elena berdandan menunggu kedatangan Kinan. Keduanya memutuskan untuk menggunakan keanggunan, kemakmuran, dan bangsawan mereka untuk menekan Kinan. Namun, tidak ada jejak Kinan sepanjang hari. Keduanya menunggu sampai matahari hampir terbenam tetapi, Kinan masih belum terlihat. Nyonya tua Dirgantara marah. Apakah Kinan ini mempermainkanku? Aku sudah menunggu sepanjang hari sampai dia muncul.
tapi dia memutuskan untuk tidak hadir. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.